Nah, Pak Luhut yang ini dikasih jabatan di era Pak Jokowi seabrek-abrek aja sudah mulai bersuara. Kita tunggu menteri-menteri yang lain berani bicara ya. Dan yang paling penting tentu saja jangan hanya mereka bicara, aparat penegak hukum juga harus segera melakukan penyelidikan. Tinggal minta datanya ke Pak Luhut, gitu aja kok repot ya. Jadi sangat bagus bila kabinet zaman Pak Jokowi, menteri-menterinya mulai membuka kotak Pandora tuh. Pak Luhut memulai dengan bagus karena ini sesuatu yang dahsyat, karena separuh dari 500 triliun 250 triliun tidak tersalur. Itu fakta yang betul-betul mencengangkan, karena ini menyangkut tadi hak orang miskin. Tetapi sekali lagi kita ingin atau menduga dengan kuat bahwa bidang-bidang lain juga hal yang sama berlangsung. Itu yang dulu disebut oleh Pak Prabowo sebelum jadi presiden, bocor kan, itu maksudnya kan. Jadi kelihatannya harus ada semacam dukungan publik atau dukungan moral publik untuk membongkar atau mengedit kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi berkuasa. Ya tentu secara hukum orang bilang ya kan Presiden Jokowi udah mempertanggungjawabkan, iya, tetapi kalau itu urusan kriminal, ya tidak ada pertanggungjawaban yang kadaluarsa karena korupsi. Jadi kalau terlihat jejak korupsi, mau presidennya udah selesai pun, tetap korupsi itu dalam hukum pidana itu tidak ada kadaluarsanya. Jadi itu intinya tuh. Jadi kelihatannya kita mulai masuk di dalam semacam kejelasan tuh, apa sebetulnya policies yang dibuat oleh Presiden Jokowi yang menyebabkan negeri ini sekarang harus berutang di era Pak Prabowo, kan itu dasar berpikirnya kan. Kita ingin tahu mengapa misalnya orang semacam Tom Lembong itu dipidanakan tuh karena dia bikin kesalahan kebijakan. Kenapa orang semacam Karen Agustiawan yang adalah dirut Pertamina itu dipenjara tuh karena dia salah membuat kebijakan. Padahal kebijakan yang salah itu bukan korupsi, karena memang semua kebijakan tidak salah bisa benar. Yang bahaya kalau dia lakukan korupsi, kalau kebijakannya keliru ya memang investasinya rugi pada waktu itu. Jadi itu intinya. Nah sekarang kalau kita balikkan, kebijakan siapa yang membuat sehingga rakyat dirugikan 250 triliun dalam bentuk tidak mendapatkan haknya? Ya tentu kebijakan Presiden Jokowi, kan itu sama aja logika hukumnya itu. Jadi kita mau fair mengatakan bahwa semua hal yang menimbulkan kecurigaan kesalahan kebijakan akhirnya mesti diintip dengan hukum pidana. Yang berlaku pada Tom Lembong, berlaku pada Ibu Karen, harus juga berlaku pada menteri-menteri yang lain di era Pak Jokowi. Bahkan harus berlaku pada Pak Jokowi. Itu yang kita sebut sebagai equality before the law.